Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Kormada RI, edisi 30 Juni sampai 6 Juli 2025. Berita kami awali dengan sekilas informasi tentang KRI Golok 688. KRI Golok 688 adalah kapal cepat rudal atau KCR yang masuk dalam jajaran Satuan Kapal Cepat atau Satkat Komando Armada 1. Kapal ini dibangun di dalam negeri oleh PT Lundin Industri Invest Banyuwangi. KRI Golok 688 menjadi salah satu kapal perang termaju yang dimiliki TNI Angkatan Laut saat ini. Dirancang untuk melakukan operasi cepat, KRI Golok 688 memiliki kapabilitas tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas patroli perbatasan, pengamanan laut, teritorial, dan penangkalan terhadap ancaman kapal permukaan. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Irma kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI terima kunjungan kehormatan delegasi Angkatan Laut Selandia Baru. Komando Armada Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan delegasi Angkatan Laut Selandia Baru yang dipimpin oleh Komandan Kapal HMNZS TKH F77 bertempat di ruang VIP Pangko Armada RI Mako Koarmada RI Jakarta pada Senin 30 Juni 2025. Kunjungan ini diterima oleh Asisten Komunikasi Elektronika Pangko Armada RI Laksamana TNI Farandinanto ST mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat sebagai bagian dari diplomasi pertahanan maritim, sekaligus mempererat kerjasama bilateral dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pangko Armada RI tinjau kesiapan prajurit dan ketahanan pangan di Natuna. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM melaksanakan kunjungan kerja ke Natuna pada Rabu 2 Juli 2025 guna meninjau kesiapan prajurit TNI Angkatan Laut dan mendukung program ketahanan pangan nasional. Disambut Forkompinda dan Pemda setempat, Pangko Armada RI menghadiri panen raya ikan nila di Lanang Ranai serta memberikan arahan tentang pentingnya semangat dan sinergi dalam menjaga wilayah perbatasan. Kunjungan dilanjutkan ke Pulau Sekatung, Faslabu Selat Lampa, dan Pusdal Ops Radar Kostal Natuna untuk memastikan kesiapan operasional unsur TNI Angkatan Laut di wilayah strategis perairan utara Indonesia. Koarmada RI peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Komando Armada Republik Indonesia menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Masjid Al-Mutakin Mako Koarmada RI Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025 yang dihadiri prajurit dan PNS sebagai bentuk rasa syukur atas pergantian tahun serta upaya memperkuat nilai spiritual dan moral di lingkungan kerja. Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono membacakan amanat Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM yang mengajak seluruh prajurit dan PNS menjadikan momentum hijrah sebagai semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga amanah dalam setiap penugasan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta membangun lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Diharapkan momen ini juga dapat menumbuhkan semangat baru dalam mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi nilai religius, kedisiplinan, dan integritas. Pangko Armada RI tinjau kesiapsiagaan Satgas Pulau Terluar di Natuna. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM meninjau langsung pos satuan tugas atau Satgas Pulau Terluar di Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna pada Kamis 3 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Pangko Armada RI berdialog dengan prajurit serta melihat kondisi sarana dan prasarana pendukung yang dinilai masih perlu peningkatan. Beliau mengapresiasi semangat prajurit dan menekankan pentingnya kesiapsiagaan, profesionalisme, serta soliditas satuan dalam menjaga kedaulatan di wilayah strategis perbatasan. Pangko Armada RI tinjau kesiapan operasional unsur tempur laut di Selat Lampa. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM melaksanakan kunjungan kerja ke fasilitas Labu atau Faslabu TNI Angkatan Laut Selat Lampa Natuna pada Kamis 3 Juli 2025 guna meninjau kesiapan operasional unsur tempur laut di bawah jajaran Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 1. Dalam arahannya, Pangko Armada RI menyampaikan apresiasi atas profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit
serta menekankan pentingnya sinergi, kedisiplinan, dan semangat juang dalam setiap pelaksanaan tugas menjaga wilayah perairan strategis Indonesia. Pangkorma DRI tinjau radar kostal Natuna di Teluk Buton. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM melaksanakan peninjauan ke Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops Radar Kostal Natuna di Teluk Buton pada Kamis 3 Juli 2025 guna memastikan kesiapan sistem pemantauan maritim di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut, Pangkorma DRI juga menyaksikan gelar video conference antara Pusdal Ops dengan Puskodal Mabes TNI dan Puskodal Koarmada RI. Pangkorma DRI menekankan pentingnya optimalisasi radar untuk mendukung pengawasan laut serta memperkuat pertahanan maritim nasional sekaligus menegaskan peran strategis fasilitas ini dalam menjaga stabilitas kawasan utara Indonesia. Koarmada RI perkenalkan wisata bahari bersama Komisi 10 DPR RI dan utusan khusus Presiden. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada RI menggelar kegiatan touring jet ski bersama komunitas Sidu Klub Jakarta ke sejumlah destinasi wisata Kepulauan Seribu seperti Pulau Bidadari, Onrus, Cipir, dan Untung Jawa pada Sabtu 5 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Komisi 10 DPR RI Ferel Bramasta dan utusan khusus Presiden bidang pariwisata Zita Anjani, sekaligus membahas rencana pengangkatan keduanya sebagai Duta Maritim TNI Angkatan Laut, serta mendukung program ketahanan pangan berupa penanaman kedelai serentak sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Momen ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan klaster pariwisata dalam program Kampung Bahari Nusantara atau KBN guna mendorong potensi wisata maritim nasional. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka Pada, Pemda Jala Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jaya Siva, Jaya Maya.